Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adiatma dari kelas A. Baik, saya akan mempresentasikan buku 8, yaitu Marcus Vitruvius Polio. Baik, selanjutnya pengenalan. Di antara 7 orang bijak, teras dari Miletus diucapkan untuk air sebagai elemen primordial dalam segala hal. Heraklitus untuk api, para imam orang Majus untuk air dan api. Euripides seorang murid dari Anaxagoras dan disebut oleh orang Athena sebagai filsuf dari panggung untuk udara dan bumi. Bumi dia pegang resapi oleh hujan dari langit dan dengan demikian mengandung melahirkan anak-anak muda umat manusia dan seluruh makhluk hidup di dunia. Adapun itu muncul dirinya kembali padanya lagi ketika menarik kekuatan waktu membawa kehancuran dan apapun yang lahir dari udara dengan cara sama ke wilayah langit tidak mengalami kehancuran, tetapi pada saat pembubaran terjadi perubahan dan hal-hal kembali elemen esensial dari mana mereka sebelumnya. Dan pada kenyataannya, kita tidak melihat bahwa semua yang dilahirkan dihasilkan oleh mereka, tetapi tidak ada dapat dipupuk oleh pengaruhnya atau tumbuh atau dilestarikan. Selanjutnya, bab 1. Bab 1. Ini akan lebih mudah jika ada mata air terbuka untuk berlari air. Tapi jika tidak ada mata air yang menyembur keluar, kita harus cari mereka di bawah tanah dan lakukan bersama. Detes berikut harus diterapkan sebelum matahari terbit. Terbaring rata-rata di tempat di mana pencarian ia akan dilakukan. Dan menempatkan dagu pada bumi dan mendukungnya di sana. Lihatlah keluar negara. Para pencari air harus mempelajari sifat dari berbagai tempat untuk mereka yang ditemukan, didefinisikan dengan baik. Di tanah, lihat persediaannya sedikit. Sedikit tidak terlalu dalam. Itu tidak akan memiliki rasa terbaik. Di kaki gunung dan di lahar lebih banyak melimpah. Dan di sini juga lebih dingin dan lebih sehat. Pegunungan dan distrik dengan paparan utara adalah tempat terbaik untuk mencari karena mata airnya lebih manis, lebih sehat dan lebih berlimpah saat ditemukan di sana. Tempat-tempat seperti itu menghadap jauh dari arah matahari dan pepohonan lebat di dalamnya dan gunung-gunung yang penuh hutan menimbulkan bayangannya sendiri, mencegah sinar matahari menerpa tanah tanpa henti dan meringankan kelembapan. Selanjutnya bab 2, yaitu air hujan. Air hujan memiliki kualitas lebih bermanfaat karena diambil dari bagian yang paling ringan dan paling murni dari semua mata air. Kemudian setelah disaring melalui udara yang bergejolak, dicairkan oleh badai kembali lagi ke bumi dan curah hujan melimpah di dataran, melainkan di pegunungan atau dekat pegunungan. Eh, karena uap yang bergerak saat matahari terbit di pagi hari meninggalkan bumi dan menggerakkan udara di depannya melalui langit di apapun arahnya. Kemudian ketika sekali bergerak, ia memiliki aliran udara yang mengikutinya karena kekosongan yang ditinggalkan. Udara ini yang membawa uap kemana-mana saat ia mengalir, menghasilkan angin kencang dan arus yang terus meningkatkan melalui hembusan dahsyat uap. Kabut dan kelembapan ini keluar dari bumi, tampaknya karena mengandung panas yang membakar, aliran udara yang kuat, dingin yang menyengat, dan air dalam jumlah yang banyak. Jadi, setelah bumi yang mendingin pada malam hari karena terkena sinar matahari yang terbit, dan angin mulai bertiup saat matahari gelap, kabut mulai naik dari tempat lembab. Angin yang dihasilkan dan datang dari arah yang paling dingin, angin utara dan timur laut, tertiup dalam tiupan yang dihaluskan oleh keringanan hebat di atmosfer. Tetapi angin selatan dan angin lainnya menyerang kita dari arah matahari yang sangat lembab. Selalu membawa hujan karena mereka mencapai kita hangat dari daerah hangat setelah dipanaskan dengan baik di sana dan menjilat serta membawa kelembaban dari seluruh negeri. Mereka mencurahkan ke daerah utara. Selanjutnya bab 3, berbagai sifat dan air yang berbeda. Ada beberapa mata air yang yang memasok air dengan rasa terbaik yang sangat nikmat untuk diminum sehingga orang tidak bisa menyesali air mancur, muses atau saluran air marcian. Mata air panas ini diproduksi secara alami dengan cara sebagai berikut. Ketika api dinyalakan di bawah tawas atau aspal,
atau belerang itu membuat bumi di atasnya menjadi sangat panas dan memancarkan panas yang membara ke bagian-bagian yang lebih jauh di atasnya. Sehingga jika ada mata air manis yang ditemukan di atasnya, setiap mata air panas memiliki khasiat penyembuhan karena telah direbus dengan zat asing, sehingga memperoleh kualitas baru yang bermanfaat. Misalnya, mata air belerang menyembuhkan sakit pada urat dan menghangatkan dan membakar cairan tubuh yang merusak dengan panas, yang rusak dengan panasnya. Ketika terkena api sangat panas, air harus menjadi benar-benar panas dan sifatnya yang langka. Air itu mengembang dengan menyerap panas sehingga tidak mengisi bejana, tetapi juga mengangkat penutupnya melalui arus udara di dalamnya dan membengkak dan melindas. Setiap mata air panas memiliki khasiat penyembuhan karena harus direbus dengan zat asing sehingga memperoleh kualitas yang bermanfaat. Misalnya, mata air belerang menyembuhkan sakit pada urat dan menghangatkan dan membakar cairan tubuh yang rusak dengan panasnya. Ketika terkena api yang sangat panas, air harus benar-benar panas, dan karena sifatnya yang langka, air itu mengembang dan menyerap panas sehingga tidak hanya mengisi bejana tetapi juga mengangkat penutupnya oleh arus udara dalamnya dan membengkak melindas. Selanjutnya bab 5, pengujian air yang baik. Bab 4, maaf, bab 4, pengujian air yang baik. Mata air harus diuji dan dibuktikan terlebih dahulu dengan cara-cara berikut. Jika mereka mengalir bebas dan terbuka, periksa dan amati fisik orang-orang yang tinggal di sekitarnya sebelum mulai mengalirkan air. Dan jika kerangka mereka kuat, kulit mereka segar, kaki sehat, dan mata jernih, mata air layak mendapatkan persetujuan penuh. Jika itu adalah mata air yang baru saja digali, airnya sangat baik, dan jika dapat dipercikkan dalam bejana Korintus atau ke dalam jenis lain yang terbuat dari perunggu yang baik tanpa meninggalkan noda di atasnya. Sekali lagi, jika air seperti itu direbus dalam kuah perunggu, kemudian dibiarkan beberapa saat dan kemudian dituangkan tanpa pasir atau lumpur, ditemukan dasar kuali, air itu juga akan terbukti keunggulannya. Selanjutnya bab 5, peralatan leveling dan leveling. Korobates adalah garis lurus dengan panjang sekitar 20 kaki. Pada ujungnya memiliki kaki, dibuat persis sama dengan disambungkan secara tegak lurus ke ujung garis lurus. Dan juga potongan melintang di dekat duri menghubungkan garis lurus dan kaki. Potongan melintang ini harus garis vertikal yang digambar di atasnya. Dan ada garis tegak lurus yang tergantung dari garis lurus di atas setiap garis. Namun, apakah air itu datar atau bulat, itu harus mengikuti ketiga garis lurus itu rata. Itu akan mendukung air secara merata di ujung kanan dan kirinya. Tetapi jika miring ke bawah di satu ujung, air ujung yang lebih tinggi akan mencapai tapi alur di garis lurus, karena meskipun air di mana mereka dituangkan harus memiliki pembangkang dan kelengkungan di tengahnya, namun ujung-ujungnya di kanan dan kiri harus sejajar satu sama lain. Gambar Korobates akan ditemukan di akhir buku. Jika terjadi penurunan yang cukup besar, aliran air akan relatif mudah. Selanjutnya bab 6, air sumur dan tahan air. Ada 3 metode untuk mengalirkan air di saluran melalui saluran batu atau pipa timah atau di pipa tanah liat yang dibakar. Jika dalam saluran dibiarkan pasangan bata sekokoh mungkin dan dibiarkan alas saluran memiliki kemiringan tidak kurang dari 1/4 inci untuk setiap satu kaki, dan dibiarkan struktur pasangan bata melengkung hingga matahari mungkin tidak mengenai air sama sekali. Dari tangki pusat ini, pipa akan dipasang ke semua bak dan air mancur dari tangki kedua ke permandian sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan tahunan bagi negara. Yang ketiga, ke rumah-rumah pribadi agar air untuk keperluan umum tidak berkurang, karena orang tidak akan dapat mengalihkannya jika mereka hanya memiliki persediaan sendiri dari kantor pusat. Inilah alasan mengapa saya membuat pembagian ini, dan juga agar orang-orang yang membawa air ke rumah mereka dapat dengan pajak mereka membantu menjaga pengolahan air para kontraktor. Selanjutnya dari tangki pusat ini, pipa akan dipasang ke semua bak air mancur dan tangki kedua ke permandian sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan tahunan bagi negara. Dan yang ketiga, ke rumah pribadi agar air untuk keperluan umum tidak berkurang, karena orang tidak akan dapat mengalihkan jika mereka hanya memiliki persediaan sendiri dari kantor pusat. Inilah alasan mengapa saya membuat pembagian ini, dan juga orang-orang membawa air ke rumah mereka dapat dengan pajak mereka membantu menjaga pengolahan air dan para kontraktor. Tetapi jika tidak ada mata air
Dari mana kita membangun saluran air? Perlu untuk menggali sumur. Sekarang dalam menggali sumur tidak boleh meremehkan refleksi, tapi harus mencurahkan banyak ketajaman dan keterampilan untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip alami benda, karena bumi mengandung banyak zat yang berbeda, karena seperti yang lainnya itu terdiri dari 4 elemen. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.